lama banget yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Muhammad Ali Farid, Magister Hukum Islam, yang saya hormati Ibu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Ibu Masrufah Magister Pendidikan, yang saya hormati Ketua Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Agus Sudirai, Magister Pendidikan Islam, dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu pengawas madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Puji syukur alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan saya dan Pak Mabrur untuk mendesiminasikan hasil BIMTEK kami di Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Timur. Jadi penyelenggaranya adalah Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang disampaikan Abah di awal kemarin, di awal tadi bahwa BIMTEK ini adalah sifatnya mandiri. Jadi memang itu adalah program dari Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, di materi ini kami kemarin ada pembelajaran mendalam, di mana pematerinya adalah Profesor Gunarti Dwi Lestari yang sama-sama kita sudah belajar bareng dengan beliau. Sehingga nanti saya tidak akan menyampaikan lagi pokok-pokok dari PM, tetapi yang saya sampaikan adalah beberapa revisi terbaru mengenai regulasi yang keluar. Setelah itu ada kurikulum berbasis cinta, ada KBC, dan ini juga ada beberapa revisi terbaru yang akan kami sampaikan. Yang ketiga adalah pendidikan perubahan iklim (PPI). Yang keempat, madrasah ramah anak, dan yang kelima, madrasah inklusi. Nah, ini mohon maaf Bukasi, di materi dari surat itu memang ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kemarin entah tidak tahu keterbatasan waktu atau apa, yang madrasah inklusi itu tidak disampaikan. Oke, jadi pada di jadwal itu ada. Oke, mungkin itu saya berikan di amal. Bapak, ini beberapa hal sebentar. Oke. Jadi saya tidak akan mengulas banyak Bapak Ibu. Akan saya sampaikan beberapa poin yang penting bagi kita seorang pengawas. Di implementasi PN, saya menyebutkan PN Wirajaya, di mana nanti pengawas itu kita harus mendampingi kepala madrasah dan guru. Ini nanti materinya saya bagi, yang ini tidak saya jelaskan karena kita sudah BIMTEK dengan Profesor Gunarti. Ya Bapak Ibu ya, biar meningkat waktu, ini tidak saya sampaikan. Ada beberapa hal sampai assessment ini tidak saya sampaikan. Saya maksudnya di sini. Ini adalah beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah catatan dari Ibu Dirjen KSKK, Bu Nyai Khadijah, Profesor Dr. Nyai Khadijah. Nyanyi ya. Takut salah saya. Info dari Dirjen menyampaikan bahwa panduan KBC terbaru hasil revisi insya Allah akan launching di minggu ini. Kita tunggu apakah seperti itu yang disampaikan. Yang kedua, KMA yang terkait dengan struktur kurikulum juga akan segera keluar, karena kemarin beliau menyampaikan kita hanya tinggal menunggu Permen
beliau menyampaikan seperti ini Bapak Ibu, insya Allah di KMA untuk mapel wajib, untuk mapel wajib itu tidak berubah. Kemungkinan ada perubahan adalah di dalam kurikuler. Sambil kita tunjukkan belum keluar. Setelah itu pola integrasi PM, bagaimana mengintegrasikan PM dan KBC itu sendiri. Nanti sedikit saya jelaskan pada saat kita masuk di KBC. Terus beliau pesan, sebaik apapun kurikulum, tidak akan bisa optimal jika gurunya tidak memiliki growth mindset. Itu disampaikan beliau, sebaik apapun kurikulum, tidak akan optimal jika gurunya tidak memiliki growth mindset. Karena apa? Guru adalah ujung tombak dari pelaksanaan kurikulum. Itu yang beliau pesankan. Saya juga sedikit saja. Selanjutnya ini adalah materi penting dari Bu Laksmi, Kepala Puskus ya, Kepala Pusat Kurikulum. Ya, ini di Bu Laksmi ketika setelah sehari keluar Permendikbud nomor 13. Di Permendikdas nomor 13 ini sebenarnya adalah bukan perubahan total. Jadi ini adalah hanya beberapa hal. Jadi perubahannya tidak total dari Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Nomornya hampir sama ya, berurutan, tapi tahunnya berbeda. Nah, di situ yang dirombak apanya? Untuk jam wajib itu tetap. Jam wajib mapel itu tetap. Yang berubah hanyalah, nanti ada penjelasannya di belakang. P5 yang berubah menjadi kurikuler. Selanjutnya di situ beliau menyampaikan bahwa tidak ada kurikulum baru. Jadi kita masih tetap menggunakan kurikulum Merdeka dan K13. K13 itu masih boleh sampai kapan? Nah, di sini dijelaskan. K13 itu masih boleh berlaku tahun ajaran 25-26. Itu khusus daerah 03T. Tahun ajaran ini terakhir. Jadi tahun depan wajib kurikulum Merdeka. Itu 03T. Kalau 3T-nya, daerah 3T itu masih boleh berlaku sampai 2026-2027. Itu yang disampaikan oleh beliau. Ya. Programnya kan kita bahas apa namanya? Ya, nanti ini catatan saya. Dan ini adalah beberapa panduan yang akan di-launching oleh Puskurja. Yang pertama adalah panduan kurikulum satuan pendidikan. Dan ini sudah launching yang kurikulum ini. Bapak Ibu kemarin kan misalnya sudah ada yang share panduan kurikulum satuan pendidikan. Yang belum, yang kita tunggu adalah panduan pembelajaran dan asesmen. Ya. Ini saya luruskan Bapak Ibu, kemarin sempat sedikit ada perdebatan di tingkat Jawa Timur. Saya tidak mau kerja juga punya masalah yang sama seperti itu. Biar update semuanya ini. Jadi dari Bapak Kasubdit Direktorat KSKK menyampaikan bahwa di aturan terbaru saat ini yang berubah hanyalah 1. Standar isi, 2. SKL, yang ketiga adalah kemarin Bu yang kita bahas pada saat itu apa Bu? Iya, SKL, ya kan? Dan standar isi. Terus prosesnya gimana sama penilaiannya? Proses pembelajaran. Jadi kalau prosesnya masuk pembelajaran itu nanti hanya berupa panduan pembelajaran. Jadi tidak ada Permendikdasmennya. Oke. Seperti itu. Jadi nanti pembelajaran itu kenapa nggak keluar standarnya? Karena sebenarnya sama, hanya penyesuaian di mana kita bisa mencapai 8 DPR. Itu. Jadi nanti di panduan pembelajaran dan asesmen ini akan disesuaikan dengan standar isi. Seperti itu. Dan ada yang bertanya, apakah KPK kurikuler tetap ada? Ada, Bapak. Jadi itu sebagai bentuk laporan. Dan nanti akan ada panduan
oleh Kemendikbud. Sebenarnya ya pakai naskah pendidikan. Itu ya ada. Mana itu gede banget. Yo sama satu. Sama-sama. Kemarin kita sudah sosialisasi. Ini slide yang ditampilkan. Ada mat sama. Sayangnya Bapak Ibu, materi ini tidak di-share sehingga model ini tuh foto-foto gitu. Mungkin Pak Bro juga merasakan mereka itu belum berani mengeluarkan karena memang belum launching, sehingga itu yang paparan yang disampaikan itu saya sempat foto-foto gitu aja. Itu yang saya sampaikan ke jenengan semua. Ini yang disampaikan oleh Bu Kapus. Yang pertama, Permendikbud nomor 13 tahun 2025 ini merupakan peraturan penyesuaian atau peraturan menteri, bukan perubahan kurikulum. Itu satu. Yang kedua, kurikulum yang berlaku pada tahun ajaran ini adalah kurikulum Merdeka dan K13. Dan yang ketiga, melalui perubahan peraturan ini untuk mengakomodasi perbaikan dalam proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam dan adanya mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial. Ini yang sedikit saya sampaikan. Jadi sebenarnya materi itu di Permendikbud sebelumnya kan sama-sama ya mapelnya. Ada tambahan coding dan kecerdasan artifisial. Itu adalah sifatnya pilihan karena disesuaikan dengan SDM masing-masing. Tetapi beliau berpesan sebaiknya coding dan kecerdasan artifisial ini kalau Bapak Ibu belum mampu memasukkan di intra karena SDM yang kurang, itu boleh dimasukkan di kurikuler atau ekstra. Nah, kalau masuk kurikuler gimana? Ya dimasukkan di kegiatan konya. Kita ambil misalkan pekan digital gitu ya. Nah, dari momen itu kita bikin memang betul-betul digital menggunakan coding dan artifisial seperti itu. Nah, coding, kecerdasan artifisial itu pilihan. Dan kalau Bapak Ibu ingin memasukkan coding kecerdasan artifisial ke dalam struktur kurikulum, itu dimasukkannya di jenjang SDMI kelas 5, untuk SMP MTS kelas 7, dan untuk SMA Alia kelas 10. Untuk Bayana kok bisa lihat. Oke, ya, jadi tidak semua jenjang dipaksa tidak, tetapi di jenjang-jenjang tersebut. Terus apa inti atau yang perlu ditekankan? Jadi ini adalah mengakomodasi pengintegrasian pembelajaran mendalam dan mata pelajaran coding kecerdasan artifisial. Kerangka dasar, dalam kerangka dasar kurikulum ini memperbaiki karakteristik pembelajaran menjadi pendekatan pembelajaran mendalam, landasan fisiologis, landasan psikopedagogis, dan landasan sosiologis sudah mengakomodasi kebijakan pembelajaran mendalam. Itu di kerangka dasar di Permendikbud. Selanjutnya, ini struktur kurikulum. TKLB, nah ini untuk yang pengawas RA. Dulu itu katanya, saya tidak paham TKLA. Beliau menjelaskan struktur kurikulum TKLB yang awalnya itu berdiri sendiri, sekarang diintegrasikan dengan PAUD. Nah, itu. Jadi ini struktur kurikulum mungkin bisa dipelajari di iya TKLB. Nah, yang awalnya berdiri sendiri sekarang diintegrasikan dengan PAUD. Nah, kita masuk di struktur kurikulumnya, ini yang penting. Di intrakurikuler itu menambahkan mapel coding dan kecerdasan artifisial tadi di kelas pilihan mulai dari kelas 5 sampai kelas 12 secara bertahap. Karena ini tahun pertama, maka tadi yang saya sampaikan di kelas 5, 7 dan 10 ya. Sedangkan kurikulernya bagaimana?
selama ini kan agak mamang, apa sih bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, kompetensi kokurikuler dan muatan pembelajaran kokurikuler. Di sini bentuk kokurikuler sebelumnya adalah P5. Nah, sebenarnya kan P5. Ya. Ini menjadi pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Itu bentuk pertama. Boleh gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh. Atau yang lain Bapak Ibu. Nah, terus di sini dijelaskan kompetensi kokurikuler ini adalah untuk memperkuat kompetensi sebelumnya yaitu 6 dimensi yang sekarang berubah menjadi 8 dimensi profil lulusan. Terus muatan kurikulum ini berupa apa? Jadi tema. Kalau P5 dulu tema yang menentukan siapa Bapak Ibu? Pemerintah. Kalau kokurikuler ini tema diserahkan oleh satuan pendidikan. Jadi pemerintah tidak akan mengeluarkan tema di kokurikuler, tetapi madrasah yang membuat tema itu sendiri. Seperti itu. Interupsi Wifit. Ini kita bahas dulu supaya enggak tentang kokurikuler ini. Ini teman-teman perlu pemahaman betul ini. Nanti kalau sampai akhir hilang pembahasannya. Gimana kalau kita bahas Kokurikuler. ya? Dikasih kesempatan bertanya atau apa gitu. Iki mati sebentar. Kalau mau bahas Bapak Ibu nanti ada di slide saya. Kan di situ ada kok. Nanti ya. Iki saya iyo. Ya dicatat dulu pertanyaannya, nanti ditanyakan di akhir. Iya. Boleh monggo. Ini kemarin kebetulan memang didiskusikan dengan buku kampus yang pada saat. Kalau ini saat Zoom. Oh gitu. Jadi ini tentang kokurikuler ya. Nanti ada bentuknya. Yang ini ekstra itu untuk yang sekarang menyediakan ekstra kurikuler. Sekurang-kurangnya adalah kepramukaan atau kepanduan lainnya. Artinya apa? Dari kata-kata itu berarti pramuka itu wajib ada. Kalau sekolah di Muhammadiyah mungkin biasanya HW di 10 watt itu kepanduan diperbolehkan ya. Ini satuan pendidikan sekurang-kurangnya ekstra kepramukaan. Oh ya, untuk panduan kokurikuler nanti sudah disediakan untuk guru, untuk kepala dan untuk pengawas. Hanya tinggal menunggu logik Bapak Ibu. Panduannya lengkap. Jadi panduan untuk guru apa, untuk pengawas apa, untuk kepala apa. Kita tunggu. Beliau menyampaikan sebenarnya kedua. Terus ini peran guru dalam PR. Yang kita pelajari adalah peran pengawas. Kita di sini adalah pendampingan dalam pembelajaran mendalam. Apa yang pertama membangun kepercayaan dan hubungan positif di membangun hubungan berbasis rasa aman, saling percaya dan empati. Baik, bayang. Dan paling penting apa ya? Mindset di guru dan kepala. Kita pegawai jangan apa ya bahasanya kalau mengiyakan ketika mereka mengatakan beliau menutulek ganti menteri ganti guru. Jangan kita ikut-ikutan di situ gitu. Nah itu yang dipesankan. Tapi kita jadilah pengawas yang bermindset. Ya. Yang kedua fokus pada pertumbuhan dan pengembangan guru. Ini ranahnya Bapak Ibu sudah punya modal kemarin ketika belajar PM. Kita turun ke lembaga masing-masing membimbing kan sudah punya modal ya. Sama Gresik itu luar biasa. Jadi kemarin itu diiring ketika Prof Gun menyampaikan Bu Pipit materinya dari Gresik tolong di-share ke teman-teman semuanya. Karena Gresik sudah menyelenggarakan PM gitu ya. Karena kabupaten lain belum ada yang membuat jumlah seperti ini. Jadi luar biasa kita yang Gresik ya. Nah, ini jadi mengambil Prof Gun.
Ibu, kita harus bisa menghormati latar belakang kebutuhan dan karakter setiap guru. Ini pesan kemarin itu disampaikan seperti ini. Iya, ketika kita turun ke lembaga, setiap lembaga itu kan berbeda ya, pasti berbeda. Kalau bisa jangan pernah membandingkan lembaga satu dengan lembaga ini. Luar gawane. Ngapunten sangat. Saya ini di ranah kita ya. Ya guys, untuk kita tipe pengawas ya. Bapak Ibu, saya tidak menyebut merek dan lain sebagainya. Ada laporan masuk di kami bahwa ada salah satu pengawas ketika datang ke lembaga itu terkadang membawa branding sekolah lain dan mereka merasa tersinggung. Jadi saya pesan betul ketika ini tujuh sensitif atau peka terhadap konteks. Bapak Ibu ketika hadir di madrasah jangan pernah, saya tahu sekolah itu bagus, oh sekolahku gini, tapi ketika menyampaikan itu kita juga harus merasakan yo jangan madrasah cilik gak direket pengawas. Mereka sangat seperti itu untuk memotivasi. Beda Bu, memotivasi dengan tidak mereka merasa tersinggung. Iya, jadi kita tolong betul konteksnya itu diperhatikan, gitu ya. Tidak, saya tidak menunjukkan iya Bu, beneran saya sekali dengan hati. Semangat. Oke Bapak Ibu, ini tahap pendampingan. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah dibaca sendiri, gitu ya. Ini pesan yang di awal sebenarnya Prof. Yus sudah menyampaikan proses inquiry kolaboratif di PM itu harusnya inquiry ini sudah muncul pada saat awal. Saya mengulas materi Bapak Ibu kemarin. Inquiry kolaboratif kemarin munculnya di apa Bapak Ibu? Pada saat apa? Tadi sama Prof. dulu kemarin dijelaskan oleh Aku gak melo. Makanya aku yo longak-longong gak melo. jadi proses inquiry kolaboratif itu sudah dibuat pada saat perencanaan, itu sudah disusun. Kapan itu? Di awal tahun pelajaran. Duduk bareng semua. Ya, terus. Ya, inilah yang dinamakan inquiry kolaboratif. Sehingga